Beberapa minggu sebelum kita memasuki bulan November ini, ada komunikasi dari Vatikan berisi modifikasi dari tradisi mendapatkan atau memperoleh indulgensi untuk orang-orang beriman yang sudah meninggal. Intinya dari komunikasi itu, di bulan November, gereja memiliki dua cara tradisional untuk memperoleh indulgensi penuh bagi jiwa-jiwa di purgatori. Yang pertama, mengunjungi pemakaman dan berdoa bagi orang mati selama oktav Hari Semua Orang Kudus, yaitu 1 sampai 8 November. Tahun ini, Vatikan memutuskan bahwa indulgensi penuh bisa diperoleh setiap hari di bulan November. Ya, setiap hari di bulan November. Indulgensi penuh kedua terkait dengan peringatan arwah semua orang beriman tanggal 2 November dan bisa diterima, berarti ini sudah lewat, dan bisa diterima oleh mereka yang dengan saleh mengunjungi gereja atau suatu kapel kecil pada hari itu dan mendoakan Bapa Kami serta Aku Percaya. Vatikan mengatakan guna mengurangi keramaian, indulgensi penuh juga diperpanjang dan tersedia bagi umat Katolik sepanjang bulan November. Oke, jadi kedua indulgensi itu tentu saja harus disertai dengan 3 syarat biasa itu dan lepas penuh dari dosa. Jadi tidak ada dosa sama sekali kalau orang sedang berusaha untuk memperoleh indulgensi. Dan 3 syarat itu adalah pengakuan dosa, komuni kudus, berarti ikut misa, dan mendoakan intensi Sri Paus. Vatikan juga mengatakan karena keadaan darurat kesehatan, para lansia, orang sakit, dan orang lain yang tidak dapat meninggalkan rumah karena alasan serius bisa ikut dalam indulgensi dari rumah dengan mendoakan orang meninggal di hadapan patung atau gambar Yesus dan Bunda Maria. Mereka juga harus mempersatukan diri secara spiritual dengan umat Katolik lainnya, benar-benar terlepas dari dosa dan memiliki niat untuk memenuhi syarat-syarat itu secepat mungkin. Jadi itu yang modifikasi dari tradisional perolehan indulgensi untuk arwah-arwah di purgatori. Ya, syukur kepada Tuhan, berarti sepanjang November ini ada kesempatan, tidak terbatas pada tanggal 2 November atau oktav Hari Raya Orang Kudus, yaitu tanggal 1 sampai 8 Oktober November, tapi seluruh bulan November itu. Dan selain doa Aku Percaya dan Bapa Kami, bisa juga mendoakan doa untuk yang sudah meninggal atau Laudes dan Vesper dari Brevir.
atau rosario tentu saja, atau korongka, ataupun meditasi dengan merenungkan peristiwa-peristiwa di dalam Injil yang biasanya dipakai untuk liturgi orang mati, ataupun melakukan suatu amal kasih atau mati raga, khususnya dengan mempersembahkan penderitaan dan ketidaknyamanan yang sedang ada dalam hidup sehari-hari. Jadi semuanya ini menyangkut indulgensi. Sayangnya kadang-kadang kata indulgensi ini ya cukup tidak populer ya. Mungkin pengaruh dari sejarah, khususnya dari gerakan Protestan itu yang diawali oleh Martin Luther. Karena memang ada dalam sejarah ada beberapa penyalahgunaan dari tradisi ini atau praktik gereja Katolik ini, indulgensi. Itu benar ada dan gereja mengakuinya, dan gereja selalu berusaha untuk memperbaikinya. Oleh karena ini, mungkin ada orang-orang yang menganggap indulgensi itu itu suatu penemuan atau suatu perbuatan Katolik itu dulu-dulu, sekarang sudah tidak ada. Padahal itu tidak benar, saudara. Kita tetap memegang dan percaya pada ajaran tentang indulgensi ini, dan kita tetap mau supaya bisa memanfaatkan perolehan indulgensi itu sesuai dengan petunjuk dari gereja. Dan mungkin karena terdorong untuk mau meluruskan dan mau menjelaskan lebih baik lagi soal keraguan-raguan, kebimbangan dan kekeliruan tentang indulgensi itu, jadi Konsili Vatikan kedua dan termasuk Santo Paulus ke-6 berusaha supaya indulgensi itu lebih diperjelas intinya dan itu untuk apa. Karena Paulus ke-6 dan peserta-peserta dari Konsili Vatikan kedua itu menyatakan dengan tegas bahwa indulgensi itu sungguh-sungguh secara solid berdasarkan pada wahyu ilahi, berarti dari Tuhan sendiri, dan diwariskan kepada kita melalui para rasul. Katekismus Gereja Katolik juga ada suatu bagian yang beberapa artikel khusus untuk indulgensi itu. Jadi apa itu indulgensi? Indulgensi menurut gereja dan menurut katekismus gereja, indulgensi adalah penghapusan siksa-siksa sementara di depan Allah untuk dosa-dosa yang sudah diampuni. Jadi ada dosa diakui, disesali, diampuni. Tapi seperti kita sudah melihat di salah satu renungan kita, diampuni ya, tapi kan ada siksa-siksa untuk itu. Ada konsekuensi, ada penalti. Nah,
itu melalui indulgensi dihapus. So, indulgensi adalah penghapusan siksa-siksa temporal atau sementara di depan Allah untuk dosa-dosa yang sudah diampuni. Warga beriman Kristiani yang benar-benar siap menerimanya, ada niat, ada iman, ada keinginan yang sungguh-sungguh, di bawah persyaratan yang ditetapkan dengan jelas. Ada syarat-syarat yang ditentukan dan ditetapkan oleh gereja. Memperolehnya dengan bantuan gereja. Gereja sebagai pelayan penebusan yang membagi-bagikan dan memperuntukkan kekayaan pemulihan Kristus dan para kudus secara otoritatif sebagai gereja yang ditentukan Kristus yang mempunyai wewenang dan kuasa. So, di sini ada dua hal, persekutuan para kudus dan perbendaharaan gereja. Persekutuan para kudus yang kita sudah bahas juga di salah satu renungan. Oleh karena dosa itu mempunyai dimensi komunitas, yaitu dosa itu selalu mempengaruhi tubuh gereja, seluruh tubuh gereja. Gereja itu adalah Kristus sebagai kepala, kita sebagai tubuh. Dosa itu selalu mempengaruhi tubuh. Kalau tangan kita terluka, bukan hanya tangan yang menangis, tetapi seluruh badan terpengaruh. Oleh karena dosa itu mempunyai dimensi komunitas, keselamatan juga mempunyai dimensi komunitas. Inilah alasannya kenapa kita saling mendoakan, kan? Kita ke misa membawa intensi atau wujud misa, dan kita bersama-sama mendoakannya. Ataupun kalau kita berdoa secara pribadi, kita juga mendoakan orang lain. Kita tidak hanya selalu mendoakan diri sendiri atau kebutuhan pribadi. Dari awal gereja itu, orang-orang sudah ada kebiasaan mempersembahkan doa-doa dan juga persembahan amal kasih untuk keselamatan orang-orang berdosa. Pada zaman itu, di mana masih banyak orang yang dibunuh menjadi martir, pada zaman itu pertobatan itu dan pengampunan itu tidak lengkap sampai itu semua dilakukan, dan selalu orang-orang meminta bantuan para martir itu. Misalnya ada sekelompok orang-orang itu yang sudah akan dimartir, dibunuh karena imannya akan Tuhan. Mereka diperarakan, dan dalam perarakan itu orang-orang meminta doa mereka supaya melalui pengorbanan mereka itu, kemartiran mereka ini yang masih hidup juga bisa mendapatkan pengampunan Tuhan. Berarti di situ percaya akan doa orang lain. Tapi persekutuan ini bukan hanya yang di antara orang-orang ini yang masih hidup di dunia. Persekutuan para kudus itu adalah yang tiga gereja itu. Gereja yang sudah menang, yaitu yang ada di surga. Gereja yang ada di dunia ini, gereja yang sedang berziarah, kita di sini yang masih berjuang, dan gereja yang menderita, mereka itu yang ada di purgatori.
Inilah persekutuan para kudus. Dan kita saling mendoakan. Para kudus itu menjadi perantara demi kita dan mereka berdoa untuk kita. Sama seperti mereka membantu orang-orang dalam perjalanan keselamatan saat hidup di bumi ini, mereka terus melakukannya sampai sekarang. Dan sebagai pelayan keselamatan, gereja meminta bantuan mereka untuk membantu mendamaikan para pendosa dan meringankan hukuman sementara karena dosa. Itu persekutuan para kudus. Itu yang di belakangnya indulgensi, karena kita saling mendoakan dan saling menolong, ujung-ujungnya untuk keselamatan. Dengan cara bagaimana? Perbendaharaan gereja. Jadi perbendaharaan gereja ini menyakup semua nilai-nilai yang tak terbatas, ya, infinite, tak terbatas, tak akan habis-habisnya nilai-nilai ini, dari pengorbanan, dari penderitaan, sengsara, wafat dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dan juga doa-doa dan kebaikan dari Bunda Maria dan semua para kudus. Itu semua ada nilai. Dan nilainya itu, karena itu Tuhan, itu Bunda Maria dan para kudus, itu tak terbatas dan tak akan pernah habis. Dan mereka itu mau membantu kita. Gereja sebagai yang mempunyai peranan dari Tuhan Yesus sebagai pelayan keselamatan, dialah yang membagi-bagikan ini supaya menjadi berkat dan pertolongan baik bagi kita maupun jiwa-jiwa di purgatori, supaya meringankan atau menghapuskan hukuman temporal, hukuman sementara karena dosa yang lagi sudah diampuni. Jadi ibaratnya seperti gudang besar, gudang virtual, begitu ya. Semua nilai-nilai dari pengorbanan Yesus dan dari doa dan dari semua kebaikan Bunda Maria dan para kudus itu ada di gudang itu. Dan gereja seperti menteri, dia yang in charge, dia yang membagi-bagikan ini kepada sebanyak mungkin orang-orang yang membutuhkannya. Itu indulgensi, dia menawarkan itu. Khusus untuk November ini, dia menawarkan semuanya ini bagi kita yang mau menerimanya demi jiwa-jiwa di purgatori. Nah, dari zaman dulu, para uskup itu memperbolehkan atau memberikan penitensi-penitensi yang seringkali penitensi berat. Dan dari dulu para uskup itu sudah memperbolehkan supaya itu diganti dengan perbuatan-perbuatan untuk memperoleh indulgensi yang hampir pasti lebih mudah daripada penitensi-penitensi berat itu. Tetapi perbuatan-perbuatan dan doa-doa yang pasti menguatkan kerohanian mereka, menguatkan semangat doa mereka, dan meneguhkan iman mereka dan spiritualitas mereka secara masing-masing. So, kalau penitensi lama cenderung fisik, nah indulgensi itu untuk memperolehnya diberi beberapa perbuatan, beberapa doa untuk dilakukan. Akhirnya
gereja bisa membuat itu sebagai peraturan dan resmi, dan memperbolehkan supaya beberapa perbuatan dan beberapa doa bisa menggantikan yang tradisional, penitensi-penitensi berat itu, yang fisik itu. Tentu saja yang perbuatan dan doa-doa ini harus dilaksanakan oleh orang-orang dengan iman sungguh-sungguh, sudah mengakukan dosa-dosanya dan menyesalinya dengan benar-benar. Dan jika syarat-syarat ini dipenuhi, dasar utamanya tentu saja adalah iman dan kerendahan hati. Sungguh-sungguh mereka bisa memperoleh pengampunan dosa dan pemulihan dari siksa dosa-dosa itu. Nah, walaupun Martin Luther dan kawan-kawan menuntut dan menyalahkan gereja di saat itu, mungkin benar-benar ada kasus-kasus, tapi harus diperhatikan bahwa gereja terus mengutuk penyalahgunaan indulgensi apapun. Gereja tidak pernah menyetujui itu. Kalau ada orang-orang gereja yang melakukannya, menyalahgunakannya dan sebagainya, gereja secara resmi, secara kompak selalu mengutuk penyalahgunaan tersebut. Dan orang yang ingin memperoleh indulgensi jelas harus memiliki hati yang tulus, sungguh menyesal, dan rendah hati. Jadi kita harus bersyukur karena ada indulgensi itu. Dan khususnya pada bulan ini, gereja sebagai ibu yang baik penuh dengan perhatian membuat modifikasi-modifikasi itu. Bayangkan sepanjang bulan November ini kita bisa memperoleh indulgensi, khususnya untuk jiwa-jiwa di purgatori. Dan seperti yang ditegaskan Paulus ke-6, gereja memberikan indulgensi agar umat beriman mau ambil peran dalam melakukan silih dan menebus dosa, dan juga mendorong mereka untuk melakukan karya penebusan dosa, perbuatan-perbuatan baik melalui amal, mati raga, dan kesalehan yang mengarah pada pertumbuhan spiritual dan penguatan umat beriman. Bukankah berusaha untuk memperoleh indulgensi itu sesuai dengan permintaan Bunda Maria di Fatima? Ingat, pada penampakan pertama itu Bunda Maria bertanya kepada ketiga anak itu, Lucia, Francisco, dan Jacinta, apakah kalian bersedia untuk melakukan penitensi dan pengorbanan demi pertobatan orang-orang berdosa dan keselamatan jiwa-jiwa? Nah, anak-anak ini menjawab, ya, kami bersedia. Anak-anak kecil, ini belum remaja. Lucia umur 10, Francisco 8, Jacinta 7. Dan mereka bisa paham betapa pentingnya, betapa luhurnya membantu menyelamatkan jiwa-jiwa. Jacinta yang paling kecil mengatakan dia mau menambahkan doa rosarionya supaya tidak ada lagi jiwa-jiwa yang masuk neraka. Wow, anak kecil begitu. Bagaimana dengan kita? Jadi selain doa-doa kita, selain melakukan mati raga dan melakukan silih
untuk intensi ini, mari kita memanfaatkan, memperoleh indulgensi itu untuk jiwa-jiwa di purgatori. Saya hanya bisa bayangkan sepanjang bulan November ini, karena kita memperoleh banyak indulgensi itu untuk mereka. Mungkin jiwa-jiwa dari purgatori itu terbang terus sepanjang November ini, menuju ke surga. Dan bayangkan betapa bahagia mereka semua. Dan semoga sambil kita mendoakan mereka dan memperoleh indulgensi untuk mereka, kita juga diselamatkan. Dan suatu saat kita bersama dengan jiwa-jiwa itu yang kita selamatkan, memuji Tuhan bersama untuk selama-lamanya. Amin.